Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya langsung mulai aja ya. Sambil baik ya. Jadi untuk perkuliahan kita pada hari ini ya, ini adalah dengan topik laporan audit ya. Baik ya, jadi laporan audit ya. Ya, laporan audit ini atau bentuk dari laporan audit ya, ada laporan standar ya. Laporan standar yaitu dibuat ya pada saat opini auditor wajar tanpa pengecualian ya, atau WTP ya. Isi dari laporan audit ini adalah bersifat standar gitu ya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita pahami dalam pertemuan sebelumnya ya, bahwa auditor ini outputnya adalah memberikan opini gitu ya, memberikan opini. Nah, opini ini dituangkan di dalam bentuk laporan audit gitu ya. Dan di sana juga ada laporan keuangan ya yang sudah dibuat ya sesuai dengan opini audit yang diterbitkan oleh auditor ya. Oke ya, kemudian ada laporan yang menyimpang dari bentuk standar, yaitu apabila dibuat pada saat opini auditor itu adalah selain wajar tanpa pengecualian ya. Jadi ada 3 opini yang lain ya, misalnya wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar atau menolak untuk memberikan opini. Ya, nah ini paragraf dan penjelasan atas laporan audit ini bentuknya tidak standar gitu ya, karena tergantung penjelasan dari di mana letak pengecualiannya, atau di mana letak tidak wajarnya, atau di mana letak kenapa sampai auditor itu menolak untuk memberikan opini. Itu ya. Nah, jadi itu ada 2 bentuk ya. Jadi ketika auditor ya menyelesaikan auditnya, maka dia harus menyampaikan laporan audit dengan bentuk-bentuk yang standar ini ya, khusus untuk laporan audit standar atau non standar ya, paling tidak di sisi paragraf yang menyatakan tentang pengecualian tidak wajar atau alasan tidak memberikan opini. Ya, ini kemudian laporan audit ya. Nah, ini harus ya meliputi ya, ada judul ya, tentu saja ya. Ini judulnya adalah laporan auditor independen gitu ya. Ini jadi jelas judulnya menunjukkan bahwa ini adalah laporan audit. Ya, kemudian alamat tujuan dari laporan audit ya ditujukan kepada siapa objek auditnya ya. Kemudian ada paragraf pembuka, ada tanggung jawab manajemen, kemudian ada tanggung jawab auditor. Nah, jadi di dalam laporan audit ini ya juga auditor juga menjelaskan gitu ya, mana yang menjadi tanggung jawab dari sekian yang output yang sudah dibuat ini ya, mana yang merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen gitu ya, dan mana yang merupakan bagian dari tanggung jawab auditor ya. Oke ya, kemudian auditor juga harus menyampaikan luasnya audit gitu ya. Jadi ada paragraf yang menyatakan luasnya dari pekerjaan audit ini gitu ya. Misalnya apakah ada pembatasan atau mencakup
apa saja gitu ya, itu harus disebutkan ya. Ya tentu saja di dalam laporan standar ya ini harus standar ya, karena mencakup misalnya adalah laporan keuangan ya. Kemudian ada paragraf tentang opini. Nah, ini yang disebutkan tadi ya, ini opininya ya ini opininya ya di sini misalnya opininya wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi bukan di atas langsung opini tetapi ada di paragraf yang kesekian ya. Kemudian apakah dia opininya wajar tanpa pengecualian, selain wajar tanpa wajar dengan pengecualian ya, tidak wajar atau menolak untuk memberikan opini ya. Nah, ini disebutkan dalam paragraf berikutnya. Kemudian paragraf tanggung jawab pelaporan lain ya. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan pelaporan lainnya, ini ada nanti di International Standard Auditing ya. Kemudian ada tanda tangan auditor dan kemudian ada tanggal laporan. Ya, tanggal laporan ini juga cukup penting ya karena nantinya sampai dengan sebelum tanggal pelaporan itu auditor tetap bertanggung jawab terhadap informasi-informasi yang ada, gitu ya. Tapi setelah kalau misalnya ada kejadian setelah tanggal auditor, ya itu berarti setelah tanggal laporan audit, berarti auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Tapi ketika dia berada di dalam tanggal laporan audit, ya kemudian auditor misalnya lalai atau tidak mendapatkan informasi, padahal itu sangat signifikan bagi pengambilan keputusan, ya itu tetap nanti akan menjadi tanggung jawab auditor. Ya. Nah ini jadi adalah elemen-elemen atau isi dari laporan audit. Nah ini misalnya contoh dari laporan audit ya. Nah ini adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian ya, atau unqualified opinion. Ya ini disebutnya standar unqualified ya. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Inggris itu adalah disebut dengan unqualified ya. Jadi bukan ya, jadi jangan salah pengertian ya dengan tidak mempunyai kualifikasi gitu ya. Tapi maksudnya ini adalah tidak ada tidak ada pengecualian gitu ya. Kalau kita terjemahkan di dalam standar auditing di Indonesia adalah wajar tanpa pengecualian ya, atau WTP ya, singkatnya adalah WTP. Nah ini kalau kita lihat di sini ya ada nama auditornya gitu ya, nama auditornya, kemudian ada judulnya ya, ini tadi apa judul ya. Nah ini judul laporan ya, judul laporan auditors ya, laporan auditor independen gitu ya, laporan auditor independen. Kemudian ditujukan kepada siapa? Kepada pemegang saham dari nama perusahaan yang diaudit. Ya, kemudian kita lihat lagi paragraf pembukanya adalah ya kami telah melakukan audit ya terhadap balance sheet ya atau neraca per tanggal 31 Desember ya, kemudian dan laporan laba rugi ya, laporan perubahan modal, laporan arus kas ya, dan informasi yang berkaitan gitu ya, dan catatan-catatan yang berkaitan gitu ya. Nah ini adalah sebagai kalimat pembuka. Jadi apa sih objek yang sudah dilakukan audit? Ya ini disebutkan di sini. Ya jadi neraca ya dari perusahaan ini ya, perusahaan auditor ini per tanggalnya berapa, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah paragraf yang berkaitan dengan di bagian mana tanggung jawab manajemen dan bagaimana tanggung jawab auditor. Ya, manajemen misalnya di sini disebutkan ya manajemen bertanggung jawab terhadap menyiapkan laporan keuangan yang wajar. Ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, dalam hal ini adalah berarti standar akuntansi yang berlaku. Ya, standar akuntansi yang berlaku.
Ya, ini disebutkan mungkin negara atau lokasi auditornya atau lokasi objek auditnya, ya kan? Ya, termasuk ya merencanakan implementasi ya dan melaksanakan internal control yang relevan ya bagi to the preparation and fair presentation ya terhadap ini ya terhadap penyusunan laporan keuangan. Gitu ya. Nah, jadi ketika manajemen bertanggung jawab terhadap penyiapan laporan keuangan ya, artinya manajemen juga bertanggung jawab terhadap internal control. Gitu ya. Nah, bertanggung jawab juga terhadap internal control bahwa laporan keuangan itu sudah disusun dengan menyertakan adanya internal control ya sehingga laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan ya itu ya maksudnya ya. Kemudian bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen ini gitu ya ini adalah bebas dari salah saji yang material ya bebas dari salah saji material dan termasuk adalah kesalahan dan kecurangan gitu ya. Nah, ini adalah tanggung jawab manajemen gitu ya. Jadi tanggung jawab manajemen itu disebutkan sebagai menyusun laporan keuangan, kemudian dalam menyusun laporan keuangannya juga ada internal control, kemudian laporan keuangan yang disajikan itu adalah bebas dari salah saji material baik karena kecurangan maupun karena kesalahan gitu ya. Nah, itu jadi dijelaskan di situ itu adalah yang menjadi tanggung jawab dari manajemen. Oke ya, jadi ini adalah jelas tanggung jawab manajemennya. Kemudian tanggung jawab auditor, gitu ya. Nah, disebutkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan opini, gitu ya. Di sini disebutkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan opini, ya terhadap laporan keuangan tersebut berdasarkan audit yang dilaksanakan. Oke ya, jadi menyatakan opini itu berdasarkan audit yang dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa kami sudah melakukan audit sesuai dengan standar auditing. Ya, jadi auditnya pun sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing sehingga bisa memberikan opini. Ya kan? Jadi standar tersebut mensyaratkan adanya perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai, gitu ya. Nah, jadi audit itu juga harus dilakukan dengan keyakinan ya dari auditor bahwa sudah jadi kalau misalnya ada yang tidak yakin ya misalnya ini dinyatakan kasnya jumlahnya sekian dilakukan stock opname masih belum yakin juga diterasir gitu ya. Nah, kemudian apalagi dengan cara lain apabila belum mendapatkan keyakinan. Nah, ini di sini bahwa auditor itu harus memperoleh keyakinan yang kuat gitu ya, yang reasonable assurance ya. Ya, tentang tentang laporan keuangan yang yang bebas dari salah saji material. Gitu ya. Jadi ketika manajemen menyebutkan ini sudah bebas dari salah saji material, ya maka auditor juga harus membuktikan dan dia harus mempunyai keyakinan memang itu bebas dari salah saji material. Ya, jadi di sini memang ada sepertinya ini lebih ke ke personal ya, reasonable assurance ya. Jadi kalau auditornya yakin karena bisa jadi nanti antara auditor satu dengan auditor lain itu berbeda, gitu ya. Nah, tapi yang penting karena ini adalah profesi, gitu ya, maka di sini auditornya harus menyebutkan ya bahwa menurut kemampuan profesi saya, ya ini sudah cukup meyakinkan, gitu ya. Oke ya, jadi ini tanggung jawab auditor ada di sini. Kemudian audit melaksanakan termasuk melaksanakan prosedur untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dari laporan keuangan. Oke ya, jadi ini adalah luasnya pekerjaan audit. Ya, tadi tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor. Nah, ini
paragraf luasnya pekerjaan audit itu adalah prosedur untuk mendapatkan bukti audit ya tentang jumlah dan pengungkapan yang ada di laporan keuangan. Ya, prosedur yang dilakukan itu tergantung dengan auditor's judgment. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah ada judgment-nya auditor gitu. Jadi kebijakannya auditor, kebijakan yang bersifat profesional ya. Gitu. Jadi kalau misalnya, saya untuk meyakinkan saya harus mengecek arus piutang, konfirmasi piutang dan seterusnya, gitu ya. Tapi mungkin ada auditor lain yang bisa jadi agak berbeda, gitu ya. Walaupun secara umum relatif sama lah, gitu ya. Nah, tapi bisa jadi agak berbeda karena di sini disebutkan adalah auditor's judgment, ya. Jadi kebijakan yang bersifat profesional, ya. Jadi apakah berkaitan dengan kecurangan atau kesalahan, kemudian menilai resiko, ya, auditor mempertimbangkan internal kontrol yang relevan dengan mempersiapkan entitas dan pelaporan ya, mempersiapkan pelaporan dari laporan keuangan, ya. Nah, jadi ini auditor juga akan melihat internal kontrolnya, ya, apa internal kontrolnya sudah memenuhi gitu ya untuk menyiapkan laporan keuangan. Ya, terusnya apa? But not for the purpose of expressing opinion. Tapi bukan untuk kalau internal control ini bukan untuk opini ya, tapi untuk meyakinkan ya tentang tentang efektivitasnya dari proses penyusunan laporan keuangannya ya. Oke ya, jadi ini adalah intinya di sini bisa disebutkan ya Pak, meliputi mengevaluasi accounting kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian estimasi akuntansi yang signifikan dan beralasan ya yang dilakukan oleh manajemen ya, intinya melaporan keuangan gitu ya. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab dari auditor gitu ya, atau apa yang dilakukan ya, ruang lingkup dari pekerjaan auditor itu adalah melakukan itu gitu ya. Jadi manajemen memberikan penyajian ya, kita melakukan evaluasi gitu ya, auditor melakukan evaluasi. Kalau misalnya manajemen menggunakan estimasi akuntansi tertentu ya, misalnya apa sih umur ekonomis dari suatu aktiva tetap, estimasi piutang tidak tertagih, gitu ya, kemudian estimasi-estimasi yang lainnya. Nah, ini juga dievaluasi oleh auditor, ya. Atau kebijakan akuntansi, gitu ya, kebijakan akuntansi kalau ada penjualan dicatat dengan apa, ya, kalau ada penyusutan bagaimana jurnalnya, nah, itu atau utang dan sebagainya, gitu ya. Intinya tentang kebijakan akuntansi ya. Nah, itu semuanya dievaluasi oleh auditor ya. Kemudian auditor membuat statement ya bahwa oleh ya itu adalah cukup dan layak untuk memberikan dasar bagi auditor menerbitkan opini gitu ya. Nah, jadi ditutup ya semua ruang lingkup itu ditutup bahwa apa yang sudah dilakukan, bukti-bukti audit yang diperoleh ya itu cukup bagi kami sebagai auditor untuk memberikan opini gitu ya. Nah, itu harus di state gitu ya di dalam laporan audit standar ini. Nah, baru kemudian yang selanjutnya adalah paragraf opini auditor. Nah, ini adalah opini auditor. Dalam opini kami ya laporan keuangan disajikan secara wajar gitu ya. Nah, ini disebutkan fairly, present fairly ya. Ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya atas laporan keuangan ya pertanggal sekian.
Itu ya, termasuk hasil operasi ya, berarti laporan laba rugi, arus kas ya, dan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oke ya, kemudian ada auditor penanda tangan dan tanggalnya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari laporan audit yang standar gitu ya. Di standar standar auditing yang di Indonesia juga kurang lebih ini isinya kurang lebih seperti ini ya, sama gitu ya, karena memang masih merujuk atau mengadopsi dari standar di ICPA Amerika ya, yang di Indonesia ya. Ya, jadi ini standar laporan audit standar ya. Oh, ini saya buat lebih besar ya. Oke ya, ini disajikan lebih ini aja ya, lebih jelas ya. Kalau tadi terlalu kecil, ya ini lebih dibesarkan ya. Ya, jadi kondisi untuk laporan audit standar wajar tanpa pengecualian, ya ini adalah berarti semua auditnya itu harus meliputi semua laporan keuangan. Jadi kalau misalnya auditor, ini kan opini yang tertinggi ya, opini yang paling baik ya. Berarti laporan keuangannya di sini disajikan fairly atau wajar ya. Jadi ingat sekali lagi ya, dalam laporan keuangan tidak disebutkan benar atau salah gitu ya, tetapi adalah wajar atau wajar dengan pengecualian ya. Nah, ini berarti ketika auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian ya, maka auditnya harus meliputi semua laporan keuangan. Ya, semua unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan. Karena kalau ada satu saja unsur yang tidak auditor tidak diberikan akses ya, atau auditor tidak menerima informasi ya, maka auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian ya, karena misalnya ada satu akun yang yang tidak bisa diaudit secara lengkap gitu ya, misalnya misalnya kalau tahun pertama audit gitu kan ya, nah saldo awal itu karena sebelumnya tidak pernah diaudit ya, nah itu kan tidak bisa dikonfirmasi gitu ya, kecuali kalau harus mengaudit seluruhnya lagi gitu ya, berarti harus masuk ke tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah itu berarti ada bagian dari laporan keuangan yang tidak diaudit ya, atau tidak bisa diaudit gitu ya, misalnya kemudian tidak mendapatkan informasi tentang piutang gitu ya, dan sebagainya ya, kemudian mencukupinya bukti yang sesuai ya. Jadi buktinya mencukupi tadi ya, bukti audit ya. Nah, bukti auditnya itu mencukupi ya atau sesuai. Kemudian laporan keuangan disajikan sesuai dengan praktek ya akuntansi yang berlaku umum ya di Indonesia ya, ini jadi laporan keuangannya sesuai dengan ABU ya, atau kalau di sini berarti mengikuti standar akuntansi keuangan ya yang berlaku di Indonesia. Kemudian tidak ada keadaan yang membutuhkan paragraf penjelasan atau modifikasi laporan gitu ya. Nah, jadi tidak ada pengecualian gitu ya. Jadi kalau di sini in our opinion misalnya itu disajikan secara wajar ya, hanya piutangnya agak kurang yakin gitu, itu nggak boleh gitu ya, ada kalimat itu berarti sudah masuk ke opininya adalah masuk ke opini wajar dengan pengecualian ya. Jadi kalau ada saja membutuhkan tambahan penjelasan gitu ya, sehingga memodifikasi laporan standar ini, maka itu sudah masuk ke sudah tidak bisa dikategorikan sebagai wajar tanpa pengecualian gitu ya. Jadi ini nggak boleh ada perubahan, yang boleh perubahan hanya tahun, kemudian objeknya gitu ya. Nah itu saja, yang lainnya harus disajikan sama gitu ya. Jadi memang tidak boleh berkreasi ya, ketika kita ingin menyajikan laporan wajar tanpa pengecualian ya, tidak boleh berkreasi dengan kalimat-kalimatnya ya, gunakan yang memang sudah
kalimat standar. Nah, ini kemudian opininya dari auditor ya adalah bentuk laporan. Sebentar ya, ada azan. Oke ya. Nah, jadi bentuk laporan audit ya ini ditentukan oleh jenis opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya di awal ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti tergantung jenis opininya ya, jenis opininya. Oke ya. Nah, ini ada 4 jenis opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Ya, ini adalah atau unqualified opinion. Ya, opini yang paling tertinggi ya, maksudnya berarti ini laporan keuangannya wajar ya. Kemudian ada opini wajar dengan pengecualian atau disebut dengan qualified opinion. Ya, jadi opini yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Ya, ini berarti tadi ya standar, berarti laporan keuangannya sudah dianggap wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, kemudian yang kedua wajar dengan pengecualian. Ya, ini berarti ada bagian tertentu dari laporan keuangan itu yang dikecualikan ya, sehingga tidak bisa diberikan wajar secara keseluruhan. Ya, kemudian ada tidak wajar, ini berarti semuanya gitu ya, atau adverse opinion, ini berarti semuanya memang sudah tidak bisa dinilai wajar. Nah, kemudian yang keempat itu adalah disclaimer ya, atau menolak untuk memberikan opini. Gitu ya. Jadi kondisinya sudah diminta untuk mengaudit, dia sudah nggak bisa, gitu ya. Ya, karena apakah tidak ada data, apakah ya macam-macam gitu ya. Nah, mungkin tidak ada data atau apa gitu ya. Oke ya. Nah, ini jadi ini adalah opini dari auditor ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya standar unqualified ya, artinya opini yang standar atau disebut dengan unqualified atau wajar tanpa pengecualian ini ya. Berarti ini ya kondisi-kondisinya itu ini urutannya ya, unqualified, kemudian qualified dengan penekanan pada pada bagian-bagian tertentu ya dari auditnya. Ini yang empat standarnya saya sajikan ya. Jadi ini kenapa disebut dengan qualified, karena ini memenuhi 4 kondisi ya. Ya, nanti saya tambahkan ya kondisi-kondisinya ya. Oke ya, jadi ini ada memenuhi 4 kondisi, kemudian kalau unqualified menekankan ada penjelasan atas salah satu atau bagian tertentu dari audit ya. Ya, complete audit took place with satisfactory result and assessment that are fairly presented, but nah ini auditor yakin ada hal yang penting gitu ya, sehingga perlu disajikan tambahan informasi. Nah, ini berarti sudah ketika ada tambahan informasi gitu ya, yaitu tadi gitu ya. Ini bagus tapi nah gitu itu kan ada tambahan penjelasan informasi ya, sudah itu sudah masuk ke qualified opinion gitu ya.
Oke ya, jadi ini ini masih unqualified ya, maaf ya. Ini jadi masih ada unqualified dengan penekanan ya, mungkin tambahan informasi tapi belum masuk kepada qualified ya, maaf ya. Nah, jadi ini mungkin belum masuk kepada qualified ya, karena masih masih relevan dan belum ada yang dibatasi lah gitu ya. Scope dari auditnya ya, ruang lingkup dari auditnya itu masih terbuka, hanya ada perlu penjelasan ya. Ini mungkin masih masuk ke dalam kategori unqualified gitu ya, unqualified. Nah, sedangkan kalau qualified ini, nah ini sudah ada ada semacam pembatasan tertentu ya dari scope auditnya gitu. Jadi misalnya kita ingin mengaudit piutang, tetapi tidak semua akses terhadap piutang itu didapatkan oleh auditor, sehingga ada informasi yang tidak bisa atau ada keyakinan yang tidak bisa dipenuhi oleh atau ada auditornya belum yakin sepenuhnya, misalnya gitu ya. Nah ini itu perlu disajikan secara qualified ya. Misalnya ada sesuatu penjelasan yang tidak bisa diterima oleh auditor atau tidak bisa dijelaskan oleh manajemen, gitu ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manajemen. Oke ya, itu adalah qualified. Sedangkan kalau adverse atau disclaimer, yaitu tidak tidak wajar atau tidak memberikan opini. Ya, ini auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, gitu ya, not fairly present. Gitu ya, itu adverse atau tidak bisa memberikan opini. Ya, apakah laporan keuangannya ini disajikan secara wajar atau tidak, gitu ya. Nah, jadi mungkin tadi ya tidak ada bukti atau tidak ada. Nah, ini 4 kondisi gitu ya. Di sini ini ada bahwa auditor itu menyajikan semua laporan keuangan ya, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Itu semuanya ada. Gitu ya. Nah, itu adalah kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah sufficient appropriate evidence. Nah, jadi mendapatkan bukti yang cukup, gitu ya. Nah, auditor sudah mendapatkan bukti yang cukup. Jadi, saya untuk meyakinkan bahwa nilai piutang yang dicantumkan di neraca 10 miliar itu saya sudah mendapatkan bukti yang cukup. Misalnya, saya konfirmasi, dijawab baik. Saya minta list piutang, dijawab baik. Saya minta list penjualan dikurangi dengan pembayaran-pembayaran, tersedia dengan baik, gitu ya. Nah, itu jadi sudah mendapatkan sufficient evidence ya, appropriate evidence. Kemudian laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya. Kemudian tidak ada penambahan informasi, gitu ya, tidak ada perlunya penambahan informasi. Ya. Ya, jadi itu adalah kondisi ketika disajikan unqualified opinion. Ya, jadi ini ada 4 kategori laporan audit ya. Nah, ini jadi diberikan ya opini wajar tanpa pengecualian diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material. Ya, ini jadi semuanya bebas dari salah saji material. Ya, artinya salah saji material itu kalau disajikan itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, gitu ya, atau disajikan sesuai dengan rangka pelaporan keuangan, ya, dengan PSAK 1 ya, ini ya, rangka laporan keuangan. Nah, jadi yang dimaksud dengan salah saji material itu
bebas dari salah saji material. Jadi kalau misalnya eh, menyajikan piutang 10 miliar gitu kan ya, tapi berdasarkan rekap dari auditor misalnya ternyata piutangnya itu 999.990 gitu, bukan 10 miliar gitu ya, tapi hanya selisih misalnya 1.000 misalnya gitu ya. Misalnya selisih Rp1.000 dari 10 miliar gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori salah saji yang tidak material. Ya, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, cuma beda 1.000, 2.000 ya, untuk dari nilai misalnya 10 miliar misalnya gitu ya. Gitu. Nah, itu contoh ya, misalnya masalah salah saji ini material atau enggak material gitu. Jadi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya piutang disajikan 10 miliar tetapi hasil pemeriksaan auditor 6 miliar, itu kan jumlah yang signifikan. Ya, selisihnya 40%. Ya, tentu ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari investor atau manajemen. Oke ya. Jadi disajikan sesuai dengan rangka laporan keuangan, ya ini adalah sesuai dengan standar SAK ya, sesuai dengan PSAK. Ya. Kemudian identifikasi di laporan audit bila tidak bisa diterbitkan WTP, ya adanya pembatasan ruang lingkup. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya mulai dari wajar dengan pengecualian, ya apalagi adverse dan disclaimer ya. Nah ini yang paling mungkin adalah pembatasan ruang lingkup audit. Gitu. Jadi ada misalnya kita ingin menemukan bukti tetapi kita tidak bisa mengakses. Ya itu berarti ada pembatasan ruang lingkup audit. Ya ada data yang tidak bisa diberikan misalnya gitu ya. Oke, kemudian adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Gitu ya. Jadi ada penyimpangan. Ya, misalnya aktiva tidak disusutkan misalnya gitu ya. Nah, ini kan menyimpang dari PABU. Ya, padahal dia mempunyai masa manfaat sekian tahun dan terpakai terus misalnya gitu. Tapi dia nggak mau disusutkan. Nah, bisa jadi itu misalnya ya salah satu contoh dia tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Kemudian auditor tidak independen. Jadi mungkin misalnya direksinya masih ada hubungan keluarga. Ya berarti dia menjadi tidak independen. Oke ya, atau misalnya auditor mempunyai jabatan di perusahaan itu ya entah sebagai komisaris atau sebagai manajemen gitu ya. Nah, ini maka tidak bisa disajikan opininya dengan wajar tanpa pengecualian. Ya, nah ketika disajikan opini wajar dengan pengecualian, ya ini diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, tetapi ada bagian tertentu yang salah saji material. Ya, gitu ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya wajar, gitu. Tapi mungkin ada tadi persediaannya, gitu ya, ini tidak disajikan secara wajar, gitu ya. Jadi misalnya ini adalah produknya produk misalnya barang teknologi ya produk barang teknologi. Nah, produk barang teknologi ini kan cepat usang gitu ya. Nah, padahal ketika disajikan dalam di dalam persediaan yaitu tidak bisa disajikan dengan harga pokok gitu ya, tetapi berapa yang bisa direalisasikan pada akhir tahun. Jadi maksudnya berapa sih harga pasarnya gitu ya, kira-kira kalau barang ini saya jual sekarang gitu, itu nilainya berapa gitu ya. Nah, itu kalau persediaan ya misalnya disajikan dengan net realizable value. Jadi memang kalau pada saat ini tuh dijual itu pasar mau beli dengan harga berapa. Nah, ketika barang-barangnya ini adalah barang-barang secara teknologi, misalnya sudah setahun, sudah 2 tahun, ya dia tidak mungkin lagi bisa dijual dengan harga pasar atau harga pasarnya sudah turun bahkan mungkin di bawah harga pokoknya misalnya gitu ya. Jadi kalau dulu beli dengan misalnya dengan harga 5 juta,
gitu ya, maka mungkin ketika belum terjual hingga akhir tahun, ya tidak bisa disajikan dengan angka 5 juta, karena kalau dijual sebenarnya itu sudah kalah, teknologinya sudah ketinggalan, sehingga paling laku 3 juta ya atau 4 juta. Nah, itu harus disajikan dengan angka 4 juta gitu. Tapi kalau misalnya audit manajemen tetap menyajikan dengan angka 5 juta, tentu ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan wajar dengan pengecualian. Apalagi kalau jumlahnya besar. Gitu ya, jumlahnya stoknya dalam jumlah besar ya. Kemudian terdapat keterbatasan luas pemeriksaan, ya adanya pembatasan skop audit, ya ruang lingkup audit, ya keterbatasan misalnya auditor tidak bisa memperoleh data, nah, tadi ya yang saya sampaikan. Jadi kita mau minta data pembayaran piutang itu tidak dikasih datanya dari siapa saja gitu ya, itu tidak. Nah itu berarti ada pembatasan ruang lingkup. Ya, kemudian penyimpangan dari mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Nah, ini misalnya contoh opini auditor yang qualified ya, yang wajar dengan pengecualian. Ya, misalnya basis opininya adalah, nah ini disebutkan ya, perusahaan tidak has exclude telah mengeluarkan dari dari propertinya dan debt ya, balance sheet. Ya ini misalnya ya, nah, intinya ini ada sesuatu yang harus dijelaskan. Nah ini disebutkan jadi ada list obligation gitu ya, yang dikeluarkan dari aktiva tetap gitu ya, kira-kira gitu. Padahal dia harusnya masuk ke dalam kategori aktiva tetap yang dikapitalisasi ya, atau disusutkan ya nantinya gitu ya. Nah ini ya, jadi list obligation were capitalized, jadi harusnya diakumulasi ya. Kemudian kalau dia apabila list obligasi ini dikapitalisasi, maka akan ada penambahan properti sebesar $4.600 dan utang 4.200.000 ya, dan laba ditahannya akan 400 ya. Nah, ini artinya berbeda dengan angka sebelumnya. Oke ya. Nah, ini adalah contoh apabila akan menyajikan qualified opinion ya, wajar dengan pengecualian. Berarti pengecualiannya apa? Pengecualian informasi ini ya, pengecualiannya adalah adanya list obligation gitu ya. Nah, pengecualian ada informasi tentang list obligation yang tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi ya, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, dalam ini disebutkan menurut opini kami, kecuali yang disebutkan di atas gitu ya, yang disebutkan basis qualified opinion, laporan keuangannya disajikan secara wajar gitu ya. Jadi yang lainnya wajar kecuali yang dituliskan di sini gitu ya. Jadi ada dua akun gitu ya, dua akun list obligation dan utang ya. Nah, list obligation dan debt gitu, long term debt ya. Nah, jadi yang selain dua hal ini itu wajar gitu ya, dianggap sudah wajar. Atau ini juga ada selisih di laba ya, berarti ya, ada selisih di laba. Oke ya, jadi ini contoh apabila ada wajar dengan pengecualian. Kemudian opini tidak wajar ya diberikan pada saat laporan keuangan yang diaudit mengandung salah saji material secara ekstrim karena menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Nah ini jadi auditor yakin bahwa laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar, bahwa laporan keuangannya tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PSAK. Nah, jadi auditor punya keyakinan ini PSAK-nya banyak yang salah, ya tidak diterapkan. Nah sehingga langsung opininya adalah opini ini mah nggak wajar gitu kan ya.
ya. Jadi banyak yang dilanggar dari standar akuntansi, ya misalnya ini aset ya dengan nilai cukup besar, nilainya besar ya, signifikan, masa manfaatnya 4 tahun, tapi dibiayakan pada tahun pembelian. Ya, misalnya ini kan sudah menyimpang dari PSAK. Oke, ya. Ini contoh dari opini ini ya, tidak wajar ya. Nah, ini sama ya, tadi ini sama dengan yang sebelumnya ya, contoh yang ini. Nah, ini sama business qualified. Adverse menurut opini kami disebabkan oleh signifikansi dari hal-hal yang disebutkan di atas. In the basis for adverse ini sini ya, adverse opinion paragraph, laporan keuangan yang disajikan di atas do not present fairly, tidak disajikan secara wajar ya, atas laporan keuangan dan seterusnya. Jadi langsung sebutkan itu tidak disajikan dengan wajar, berarti masuk ke adverse opinion. Ya. Kemudian untuk menolak memberikan pendapat, ya kenapa auditor menolak memberikan pendapat? Ya, ini diberikan pada saat terjadi keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan secara ekstrim. Jadi mau memeriksa gudang nggak boleh, mau memeriksa harga nggak boleh, mau memeriksa konfirmasi piutang nggak boleh, gitu ya. Rekening koran bank tidak dikasih, gitu ya. Mau menghitung stok nggak bisa, gitu ya. Jadi ada pembatasan ruang lingkup pemeriksaan secara ekstrim. Ya, maka ya sudah, kalau gitu saya menolak untuk memberikan pendapat karena nggak bisa akses kemana-mana. Jadi gimana saya bisa ya auditor bisa mendapatkan sufficient bukti eviden yang cukup, gitu ya, sufficient eviden ya. Jadi bukti-bukti audit yang cukup ya dia nggak bisa dapatkan, maka ya udah deh saya nggak usah ngasih pendapat. Oke ya, jadi ini menolak memberikan pendapat. Kemudian salah saja yang mengakibatkan pengecualian dari opini wajar atau opini tidak wajar adalah salah saja yang tidak dimungkinkan lagi untuk dibuatkan usulan revisi oleh auditor karena kesalahan bersifat pervasif atau akut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada laporan yang dibuat oleh manajemen itu misalnya tidak sesuai dengan standar akuntansi, ya jadi kan sebenarnya auditor boleh mengajukan revisi supaya bisa misalnya, oh ini harusnya bukan seperti itu, harusnya begini. Nah, maka sehingga bisa disajikan opini WTP. Ya, tetapi sudah tidak memungkinkan lagi ya karena sudah bersifat akut. Jadi mungkin sudah sangat banyak. Ya, kalau misalnya mau diperbaiki sekarang itu juga menjadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini jadi akhirnya tidak memberikan pendapat. Oke ya, disclaimer. Ya, tanggung jawab auditor ya, menyajikan opini. Ini disclaimer opinion yang paling bawah ya. Disebabkan oleh signifikan dari hal-hal yang disebutkan di atas, ya kami tidak mendapatkan sufficient appropriate evidence ya, bukti wajar yang cukup untuk memberikan basis dalam mengeluarkan opini audit. Gitu ya. Jadi kita nggak punya nih bukti yang cukup untuk menerbitkan opini. Gitu ya. Jadi sehingga ya kami tidak bisa memberikan opini terhadap laporan keuangan ya karena udah nggak bisa ya, akses nggak boleh, data nggak dikasih apa segala macam, akhirnya tidak memberikan opini ya, tidak bisa memberikan opini ya. Nah tadi di atas kita sebut beberapa hal yang sifatnya materialitas ya, salah saji material gitu. Nah ini tentu berkaitan dengan materialitas. Ya, apa yang dimaksud dengan materialitas? Materialitas itu adalah salah saji dalam laporan keuangan
bisa dianggap material jika pengetahuan kesalahan penyajian tersebut akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan yang wajar. Oke ya, nah ini jadi tadi sudah saya sampaikan juga, jadi salah saji yang material itu apabila kesalahan penyajian itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, kalau misalnya dia tidak materialitas, ya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan seperti saya sampaikan tadi. Ya, punya piutang berapa 110 miliar, tetapi selisih hasil audit cuman selisih 1.000, 2.000 atau 10.000, mungkin itu tidak material, tidak mempengaruhi keputusan. Ya, jadi ini mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Ya, tingkat materialitas jumlahnya tidak material, jumlahnya material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, kemudian ada jumlah sangat material atau sangat luas sehingga secara keseluruhan kewajaran dari laporan keuangan tersebut dipertanyakan. Ya, jadi ini adalah tingkatan material. Ya, materialitas. Ya, keputusan atas materialitas ini adalah kegagalan untuk mengikuti PABU ya. Nah, dari audit report ya, tetap nanti ini ada unqualified, qualified opinion only ya, dan adverse. Jadi keputusannya apakah material atau tidak material. Ya, hubungan materialitas pada jenis opini adalah pada tingkat materialitas, ya itu ada signifikansi dari reasonable users decision, ya jadi keputusan pengguna yang wajar, gitu ya. Ya jadi tipe opininya. Kemudian ada imaterial. Ya, jadi ini hubungan antara material dengan jenis opini ya. Kalau materiality-nya level berarti ada hubungan yang signifikan ya. Kalau tidak material, user decision are unlikely to be effective. Nah, jadi pengambil keputusan ini ya tidak terpengaruh. Ya kalau jumlahnya tidak material. Ya kategorinya masuk unopinion, laporan auditor yang unopinion. Ya, kemudian material, apabila material berarti keputusan pengguna ini dipengaruhi, maka ini bisa masuk opini, gitu ya. Ya, ini masuk ke opininya ya. Ya, jadi ini masuk di opini tipe opininya adalah qualified opinion, gitu ya. Nah ini kalau tingkat materialitasnya adalah imaterial. Oke ya. Kemudian kalau tingkat materialitasnya adalah highly material, sangat material gitu ya. Nah, maka keputusan users ini sangat dipengaruhi, gitu ya, sangat signifikan dipengaruhi, maka ini bisa disclaimer ya atau adverse. Gitu ya. Jadi ini hubungan antara materialitas jenis opini ya. Jadi tingkat materialitasnya imaterial, material dan sangat material. Kemudian significant in term of reasonable users decision-nya adalah tidak berpengaruh atau ini tidak dipengaruhi atau ini berpengaruh dan ini sangat signifikan dipengaruhi. Gitu ya. Nah, ini baru masuk ke jenis opininya ya. Kemudian materialitas pada kondisi selain standar akuntansi keuangan ya, ini ada jumlah mata uang dibandingkan dengan basis gitu ya. Jadi maksudnya ada juga materialitas ini di luar yang hal-hal yang berkaitan dengan standar akuntansi gitu ya.
Nah, ini jadi mungkin berkaitan dengan mata uang, berkaitan dengan cara pengukuran, berkaitan dengan sifat barang. Jadi maksudnya misalnya kalau sifat barang tadi ya yang saya contohkan tadi itu sifat barangnya itu mudah ketinggalan teknologi gitu kan. Nah, ini jadi ini sangat sangat menentukan bagaimana cara menilai atau mengukur harga barangnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya masih menggunakan harga historis ya nanti apa namanya selisihnya jadi misalnya seolah-olah pembaca laporan keuangan itu merasa oh ini stoknya masih banyak. Ya, kalau stoknya masih banyak itu kan berarti potensi income ya di masa yang akan datang. Nah, ini tentu jadi menyesatkan informasinya karena di masa yang akan datang dia sudah tidak bisa dijual dengan harga itu, gitu ya. Harga-harga yang seperti yang kemarin gitu. Kenapa? Karena teknologi udah ketinggalan. Barang barunya sudah terbit. Gitu. Jadi tidak mungkin bahkan mungkin bisa dijual rugi. Gitu ya. Nah, ini adalah apa misalnya ini berkaitan dengan hal-hal yang materialitas. Ya, kemudian adanya lebih dari satu kondisi, auditor tidak independen, terdapat pembatasan ruang lingkup, ya. Ya, itu tadi ya nggak boleh masuk kemana-mana, auditornya ada hubungan manajemen atau ada hubungan penguasaan atau ada hubungan misalnya auditornya punya saham menjadi perusahaan itu kan udah itu menjadi tidak independen. Ya, terdapat ketidakpastian keberlangsungan usaha. Nah, gitu ya. Jadi misalnya, oh sudah bisnisnya sudah tidak available lagi, udah nggak bisa, gitu ya. Nah, laporan keuangan tidak disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Oke, ini untuk laporan audit. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Afwan Ustaz, tadi sinyal saya terputus-putus. Boleh dijelasin lagi slide yang ini, Ustaz? Yang mana? Yang ini yang saya tampilin sekarang. Iya, iya betul. Ya, jadi ini untuk memperlihatkan ya hubungan antara materialitas. Ini kan tadi kita sedang membahas tentang materialitas, ya. Ya, materialitas itu apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, salah saja yang mungkin, nah ini ya, salah saja mungkin mengambil yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Ya, nah di sini kalau misalnya tingkat materialitasnya itu tidak material, gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya tadi ya yang saya contohkan itu 10 miliar selisihnya cuma 2 juta, gitu ya. Nah ini mungkin tidak material, maka ini tidak terlalu mempengaruhi pengambilan keputusan, gitu ya. Pengambilan keputusan tidak terlalu dipengaruhi. Nah maka auditor boleh menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Gitu ya. Jadi maksudnya begitu, kalau dia tidak material, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, maka boleh diterbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Ya. Nah, kalau misalnya opininya tingkat materialitasnya adalah material, kemudian dia mempengaruhi pengambilan keputusan, ya maka auditor harus menerbitkan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya tingkat materialitasnya sangat tinggi, ya tadi kenapa sih sangat tinggi? Karena tidak sesuai PSAK, ada tidak independen, ruang lingkup sangat dibatasi gitu ya. Banyak yang dibatasi gitu ya. Kalau cuma satu akun mungkin dia bisa ke qualified, tapi ini banyak yang dibatasi. Ya, nah sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan sangat signifikan. Nah, ini maka auditor harus menerbitkan opininya adalah disclaimer atau adverse. Ya, jadi tidak wajar atau menolak untuk memberikan opini. Begitu ya. Ini. Ada lagi yang lain pertanyaan? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Baiklah, kalau nggak ada lagi pertanyaan. Ya, kalau nggak ada berarti kita cukup ya untuk materi yang sekarang ini ya. Ya, mohon maaf ya, waktunya juga karena tadi ada gangguan sedikit. Kalau nggak ada, kita sudahi perkuliahannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ini cukup, Pak. Cukup ya. Baiknya kalau gitu ini Cukup, saya Pak. Cukup.